Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, selamat datang di kelas matematika bersama Ibu untuk Ananda Ibu kelas 7. Mudah-mudahan Ananda semua masih tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya. Mudah-mudahan Ananda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang Allah beri kekuatan, Allah beri kesehatan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini ya. Mudah-mudahan Ananda dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Oke, hari ini kita masuk materi masih mengenai himpunan, yang mana yang akan kita pelajari bagaimana cara kita menyatakan suatu himpunan. Jika sebelumnya Ananda sudah mempelajari mengenai keanggotaan dari himpunan, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita menulis suatu bentuk dari himpunan. Apa gunanya kita belajar bagaimana kita menyatakan suatu himpunan? Nah, di sini kita akan lebih dipermudah ya, atau tidak mengalami kesulitan ketika kita harus menuliskan suatu himpunan yang memiliki banyak anggotanya. Untuk menyatakan suatu himpunan dapat kita bentuk ya, dapat kita nyatakan menggunakan 3 cara. Yang pertama, menggunakan kata-kata atau sifat keanggotaan. Ya, yang kedua, bisa menggunakan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana bentuk notasi ini nanti akan kita lihat satu persatu. Yang ketiga yaitu mendaftar anggota-anggotanya. Oke, ketiga ini akan kita bahas satu persatu. Mohon Ananda simak video berikut dengan baik. Oke, yang pertama untuk menyatakan suatu himpunan adalah menggunakan kata-kata atau sifat keanggotaan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu adalah kita melihat anggotanya. Anggota dari suatu himpunan itu menyatakan apa? Gitu ya. Contoh sederhananya seperti contoh Ibu berikut. Di sini kita punya suatu himpunan A, yang mana anggota A itu adalah Senin, Selasa, dan Sabtu. Ya. Nah, sekarang Ananda perhatikan anggota di himpunan A ini. Kira-kira himpunan A ini menyatakan apa? Ya, yaitu menyatakan nama hari. Ya, nama hari dalam seminggu, Senin, Selasa, Sabtu. Namun, Ananda perlu perhatikan lagi, kita buat lebih spesifik kenapa hanya 3 hari ini? Apa yang membedakannya dengan hari-hari lain? Hari-hari ini dimulai dengan huruf S di depannya. Sehingga dapat kita nyatakan sebagai nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Oke, contoh selanjutnya, di sini kita punya himpunan C yang terdiri dari 22, 24, 26, 28, dan 30. Nah, di sini perlu Ananda perhatikan bahwa himpunan C ini anggota-anggotanya menyatakan apa? Membentuk suatu bilangan yang merupakan bilangan ya, yaitu genap. Nah, jadi ini termasuk ke dalam bilangan genap. Ya. Di himpunan C ini hanya beranggotakan 22 sampai 30. Maka untuk nama himpunan atau jika kita ingin menyatakan nama dari suatu himpunan C ini dapat kita nyatakan sebagai C itu merupakan bilangan genap antara 21 dan 31. Oke, kelihatan ya bahwa antara 21 dan 31 yang merupakan bilangan genap. Maka dapat kita nyatakan yaitu 22, 24, 26, 28, dan 30. Oke, yang kedua, bagaimana cara kita menyatakan suatu himpunan? Yaitu dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, jadi di sini perlu Anda perhatikan bahwa ke depannya, karena nanti ke depannya, dalam penggunaan himpunan itu biasa dituliskan dengan bentuk notasi. Oke, bagaimana bentuk notasi dari pembentuk himpunan? Biasanya, notasinya itu dinyatakan sebagai, dimulai dari kurung kurawal ya.
X, di mana X dengan syarat X ini dia menyatakan suatu apa. Nah, jadi seperti inilah bentuk notasi. Nanti akan lebih mudahnya akan kita lihat melalui contoh. Oke, contohnya di sini Ibu punya A, himpunan A itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari himpunan ini akan kita coba buat ke dalam bentuk notasinya. Tapi pertama, Ananda harus mengidentifikasikan atau mengenal kira-kira himpunan A ini menyatakan bilangan apa. Ya, himpunan A karena dimulai dari 0, bilangan yang dimulai dari 0 itu disebut sebagai bilangan cacah. Ya. Nah, hanya saja himpunan A ini dibatasi nih, yaitu sampai 5. Maka, dari sini dapat kita nyatakan bahwa himpunan A ke dalam notasinya sebagai A dengan X, di mana X itu kecil dari 6, X bilangan cacah. Ya, jadi cara penulisannya seperti ini. A itu sama dengan X, ya, X ini menyatakan anggota, di mana X itu, ya, kita lihat nih, oh dia bilangan cacah. Ternyata dia dibatasi sampai 5. Sampai 5 berarti ini artinya apa? Kecil dari 6. Ya, atau kurang dari 6. Yang mana X itu merupakan bilangan cacah. Gitu ya. Oke, atau penulisan kedua, Ananda bisa menggunakan A sama dengan X, di mana X kecil sama dengan. Nah, jadi di sini ada dua kondisi. Ananda bisa menggunakan tidak sama dengan atau seperti yang di atas ini, ya, kecil dari 6 atau kecil sama dengan. Apa bedanya? Bedanya apabila dia menggunakan sama dengan, kita lihat nih anggota terakhirnya, yaitu 5. Maka di sini 5 itu dinyatakan atau diikut sertakan sebagai anggota di A. Sedangkan untuk yang pertama tadi, kecil dari 6 ini tidak kita ikut sertakan. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau dia ada menggunakan sama dengan, bilangan ini itu diikut sertakan. Ya, kita selesaikan dulu X bilangan cacah. Nah, jadi Ananda bisa menggunakan dua penulisan, mau yang di pertama tadi atau yang kedua. Oke, kita masuk ke cara yang ketiga dari menyatakan suatu himpunan, yaitu mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, untuk cara yang ketiga ini merupakan kebalikan dari cara kita yang kedua, yaitu notasi. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Di sini Ibu punya himpunan Q, yang mana, jadi cara bacanya dari notasi ini seperti ini. Q merupakan himpunan dari X, di mana X itu kecil dari 5. Dengan X merupakan anggota dari bilangan asli. Oke, nah sekarang kita nyatakan siapa aja sih X itu yang kecil dari 5 dan dia merupakan bilangan asli. Oke, pertama, coba Ananda nyatakan dulu nih, apa aja sih bilangan asli? Ya, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bilangan asli. Nah, yang diminta anggotanya itu kecil dari 5. Maka dapat kita tuliskan Q, anggotanya adalah 1, kita mulai dari 1 karena dia bilangan asli. Kalau dia bilang bilangan cacah, maka kita mulai dari 0. Tergantung dari perintah soalnya yang di sini. Oke, kita lanjut. X kecil dari 5. Berarti kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira 5-nya ikut enggak ya? Tidak.
Kenapa? Karena di sini dinyatakan bahwa X itu kecil dari 5. Maka untuk himpunan Q itu hanya sebatas dari 1 sampai 4. Kecuali jika X ini kita beri tanda seperti ini, kecil sama dengan. Maka kalau misalnya kita ubah dia menjadi kecil sama dengan, maka anggota Q itu menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi mohon Ananda bedakan ya. Oke, di sini kita akan coba untuk menyelesaikan contoh berikutnya, yang mana kita punya himpunan R. Himpunan R ini, anggotanya itu di antara min 5 dan 3. Yang mana anggotanya sendiri merupakan bilangan bulat. Ya, apa itu bilangan bulat? Bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Atau misalnya seperti min 7, min 8, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi ini disebut sebagai bilangan bulat. Nah, ternyata si R ini, himpunan R, itu anggotanya di antara min 5 dan 3. Maka dapat kita nyatakan bahwa anggota dari R adalah, oke, dimulai dari min 5. Apakah min 5 ini ikut menjadi anggota dari himpunan R? Iya, kenapa? Karena di sini Y, anggota dari R tadi, itu lebih besar sama dengan. Ya, lebih besar sama dengan berarti min 5 diikut sertakan. Berarti min 5, min 4, min 3, min 2. Nanti dia sampai 3 gitu ya. Min 1, 0, 1, 2. Oke, sekarang perhatikan. Apakah 3 ini menjadi anggota dari himpunan R? Tidak ya? Ya, kenapa? Karena Y sendiri itu kecil dari 3. Bukan kecil sama dengan. Kalau dia kecil dari 3, maka 3 ini tidak menjadi anggota dari R atau tidak kita ikut sertakan. Maka untuk R cukup sampai di bilangan 2. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan R itu anggotanya di antara min 5 dan 3, di mana anggotanya sendiri merupakan bilangan bulat.